Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardini Alfazayan. Di sini saya akan mepresentasikan tentang hasil analisis saya mengenai deret Fibonacci, yang mana khususnya bagaimana kita bisa mengoptimalkan perhitungannya menggunakan metode memoization dalam paradigma dynamic programming. Pembahasan yang pertama adalah masalah efisiensi rekursi, yang mana rekursi itu murni pada deret Fibonacci yang sangat tidak efisien untuk nilai n besar, karena ada dua penyebabnya, yaitu yang pertama ada overlapping subproblems, yaitu kalkulasi ulang pada submasalah yang sama secara berulang, yang mana artinya itu menghitung ulang hal yang sama berkali-kali. Bayangkan kita menghitung dari F5 dan komputer kita itu akan menghitung dari F3 sampai berulang-ulang di berbagai cabang rekursi. Dan yang kedua ada kompleksitas eksponensial, yang mana waktu eksekusi membeludak hingga 0,2 pangkat n, yang mana setiap kita menambah satu langkah saja pada nilai n itu waktunya eksekusinya berlipat ganda secara liar. Untuk kompetisinya skala besar, metode tanpa optimasi ini sangat tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya ada paradigma dynamic programming. Yang pertama ada ROS dan save dan ROS, menyimpan solusi submasalah ke dalam struktur data agar tidak dihitung ulang. Jadi kita menyimpan ke dalam struktur data itu seperti menyimpan di rig. Jadi ketika kita butuh angka yang sama lagi, kita tidak perlu membuang daya prosesor untuk menghitung nilainya dari nol lagi. Dan yang kedua ada optimal substruktur, yang mana solusi optimal masalah besar dibentuk dari solusi-solusi optimal submasalah. Yang ketiga ada memoization, yaitu pendekatan top down yang memeriksa catatan sebelum melakukan rekursi. Jadi itu program akan mengecek catatan atau memonya terlebih dahulu. Jika hasilnya sudah ada, maka langsung diambil. Jika hasilnya belum ada, kita tuh harus melakukan perhitungan rekursi lagi. Lalu hasilnya kita catat agar bisa digunakan di masa depan. Inilah yang memotong jalur rekursi yang tidak perlu secara drastis. Selanjutnya bagian studi kasus, yang mana itu di rumus ada Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 dalam deret angkanya. Jadi kita itu ingin mencari elemen ke-6 atau n sama dengan 6. Secara matematis rumusnya adalah penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi kita urutkan 0, 1, 1, 2, 3, dan 5. Dan hasilnya nanti adalah 8. Di sini kita akan membuktikan bagaimana langkah-langkahnya memoization bekerja untuk mencapai angka ke-8 tersebut. Selanjutnya bagian trace table memoization. Untuk bagian langkah pertama, kita mulai dengan base case, yaitu indeks 0 ini dan indeks 1 ini diisi 0 dan 1. Jadi sisanya kita tandai dengan min 1. Jadi artinya itu belum dihitung. Dan untuk bagian yang langkah kedua itu untuk mencari F2, kita hitung dari 0 ditambah 1 hasilnya 1. Hasil 1 ini kita disimpan di bagian indeks 2. Dan untuk langkah ketiga itu proses berlanjutan secara F4. Kita itu sudah menyimpan indeksnya di indeks 3 dan 2. Jadi bagian F4 itu tinggal menjumlahkan hasil yang sudah ada. Jadi selanjutnya bagian langkah keempat. Akhirnya ini kan di tahap akhir. Jadi bagian indeks 6 ini terisi angka 8. Hasilnya itu angka 8. Jadi tidak usah dihitungkan dua kali untuk indeks yang sama. Selanjutnya bagian loncat efisiensi Big NOR. Sebelum DP itu 0, 2 pangkat n. Jadi itu waktunya bertumbuh secara eksponensial. Untuk sesudah DP itu 0 n. Jadi waktunya itu bertumbuh secara linear. Baik, selanjutnya di sini kita melanjutkan bagian coding. Pertama ini bagian pengaturan warna, yang mana ada header, blue, action, screen, warning, file, NDC, bold dengan def tampilan header. Di sini nanti akan muncul pada akhir kalau sudah di run. Dan untuk bagian
Fn bold ini adalah target perhitungan atau mencari nilai Fn dengan dengan color NDC. Jadi ini mencari target atau mencari nilai Fn-nya nanti. Untuk bagian dev cetak tabel ini nanti ada bagian kalau sudah di enter bagian tabel memo. Nilai judulnya tabel memo. Di sini ada juga colornya, ada file NDC dan color green atau NDC. Dan juga di sini ada bagian base case. Nah, ini adalah bagian base case-nya. Dan untuk yang ini bagian cek memo. Untuk cek memonya itu pakai ini. Lalu untuk bagian ini adalah rekursi penyimpanan. Jadi kalau ingin menyimpan, gunakan ini. Untuk bagian clear output ini adalah visualisasi proses atau animasi sederhananya. Bagian clear itu kan untuk menghapus. Jadi, menghapus output sel sebelumnya agar terlihat seperti animasi sebenarnya. Tampilkan header target, print, sedang menghitung, dengan color NDC. Untuk bagian tip sleep ini adalah memberi jeda waktu agar audiens bisa melihat tabel berisinya. Untuk melihat tabel berisi. Setelah itu, bagian dev main. Ini adalah program utamanya. Bagian dev main adalah program utamanya. Untuk langkah awalnya kita buat tampilan header dengan print inisialisasi tabel. Dan untuk ini cara menghitung. Cara menghitung tabel hasil Fibonacci. Setelah itu, untuk hasil akhirnya, bagian ini. Hasil akhir. Keterangannya, semua submasalah berhasil disimpan dalam tabel. Jadi kalau ini kompleksitas waktu, nanti hasilnya akan kompleksitas waktu. Dengan kurung buka N linear. Jadi hasilnya seperti ini. Analisis algoritma Fibonacci, Lab, metode dinamik programming, penyusun, Rini Alfazayan. Yang bagian ini. Kalau pengen hasilnya muncul seperti ini, harus diketik print supaya muncul. Untuk bagian targetnya itu mencari nilai F6. Ini bagian targetnya kan F6. Jadi untuk hasil akhirnya itu F6 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8. Jadi keterangannya itu semua submasalah berhasil disimpan dalam tabel ini. Tabelnya adalah tabel memo. Tabel memo. Dengan hasil 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Dan 8 ini kan hasilnya. Jadi kompleksitas waktu itu 0, kurung buka N, linear, gitu. Selanjutnya kesimpulan akhir. Yang pertama ada optimasi maksimal, yaitu memoization, mereduksi kompleksitas waktu dari eksponensial menjadi linear U, kurung buka N. Dan yang kedua ada reduksi redundasi, yang mana yaitu teknik ini memastikan setiap submasalah hanya dihitung tepat satu kali. Dan yang terakhir ada akurasi. Hasil perhitungan F6 bernilai 8 sesuai dengan teori dan implementasi kode. Jadi seperti perbandingan yang sangat drastis dari eksponensial 0, 2 pangkat N yang sangat lambat dengan menjadi linear UN yang sangat tepat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.